dekat saya. Yang terhormat para dewan kami yang saya hormati Bapak Dia Lomba Bapak sudah menyampaikan yang baik segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada umat Islam dari iman atas karunia-Nya dan itu semua melaksanakan tidak begini tanpa ada perubahan tanpa ada kendala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga, sahabat dan para umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara, ada pepatah perkenalan mama dan saya. Oleh karena itu perkenalkan saya Khairul Karimah, perwakilan dari RT 01 RW 15 dan pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Dia Dalam. Tapi dia nggak tegang sih mukanya. Sebelum kita mengetahui gayanya dan ibadah, kita harus mengenal dulu makna darinya. Dia diambil dari kata doa yang artinya melihat. Berarti dia ini seseorang yang melakukan amal ibadah kebaikan yang bukan karena Allah, tetapi karena ingin melihat atau karena dipuji oleh manusia. Contohnya, seseorang dia sholat yang justru karena dilihat oleh orang lain dan ia bersedekah karena ingin dipuji atau dilawan oleh orang lain. Sifat pria ini termasuk penyakit hati yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena penyakit pria dalam ibadah ini dapat membatalkan pahala ibadah yang kita perbuat, kemudian menjadikan ibadah kita sia-sia dan termasuk syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 46 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang ia sholatnya lalai dan ia berbuat niat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang sholat tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan ingin pamer atau pencitraan saja. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya niat di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus tahu tanda-tanda niat datang kepada diri kita. Kita ketahui yaitu kita bersemangat dalam ibadah hanya saat ada orang lain saja. Kemudian kita merasa sedih, merasa malas untuk amal ibadah, tidak ada yang melihatnya. Dan kita merasa bangga ketika dipuji amal ibadah kita. Saya ulangi lagi dari poin-poinnya. Yang pertama, kita bersemangat ibadah hanya karena oleh orang lain. Kemudian kita sedih, merasa malas, orang lain tidak tahu amal ibadah kita, dan kita merasa bangga ketika amal kita dipuji oleh orang lain. Setelah kita mengetahui makna, contoh, dampak, dan tanda-tanda dari niat, kita juga perlu mengetahui bagaimana kita mengatasi untuk terhindar dari sifat riya ini, sifat perbuatan tercela ini. Caranya dengan kita menteguhkan niat bahwa semua amal ibadah yang milik Allah. Seperti di dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Karena di dunia ini hidup, mati, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian bersembunyi dalam melakukan ibadah juga memungkinkan seperti bersedekah dan sholat malam. Itu orang lain tidak perlu tahu
mereka mengatakan, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, aku berlindung denganmu dari penyembuhanmu dengan apa yang aku ketahui, dan aku memohon kepadamu dengan apa yang aku tidak ketahui. Jadi saudara, ia bukanlah perkara yang sepele, karena sifat ini dapat merusak ada kita dan akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita semakin berefleksi diri lagi, meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan sampai amal ibadah kita terlihat indah di mata manusia, tetapi di sisi Allah buruk. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan itu adalah dari saya, dan jika ada benar dan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, uzur maqalah bahkan bermaqalah. Siapa akan membicarakan, tidak siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.